Shalom saudara-saudari sekalian, kita jumpa kembali dengan Kompas Iman, konten pembinaan Hosana, yang pada bulan Januari ini akan membahas mengenai etika Kristen, khususnya di dalam bidang medis. Pada hari ini kita akan membahas mengenai eutanasia, yaitu tindakan pencabutan nyawa secara sengaja melalui suntikan yang dilakukan dengan meminimalisasi rasa sakit. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya Antonius, dan juga narasumber kita Bapak Antoni Nathan. Ya. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Pak, kita tahu waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saat dia menjadi manusia, dia akhirnya memilih untuk mati di salib. Nah, apakah tindakan Tuhan Yesus ini juga membenarkan atau mengimplikasikan bahwa kita itu sebagai manusia boleh mengambil tindakan cari jalan kematiannya sendiri? Oke, ya, itu satu pertanyaan yang menarik begitu ya, yang bagi saya sih belum pernah saya mendengar pertanyaan itu ditanyakan begitu ya. Nah, memang problema eutanasia itu merupakan bagian dari problematika etika Kristen yang tadi sudah disebutkan, sama seperti aborsi dan juga bayi tabung begitu ya. Jadi saya tidak akan membahas dari sudut pandang medis karena itu bukan keahlian saya, tetapi saya hanya akan menjelaskan dari sudut pandang Alkitab dan teologi Kristen yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi eutanasia itu sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa adalah sebuah tindakan pencabutan nyawa atas kemauan seseorang, baik itu diri sendiri dari orang yang mungkin sedang menderita sakit penyakit yang cukup lama, maupun atas permintaan keluarga yang kemudian diakomodir oleh dokter ataupun oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan pencabutan nyawa tersebut, begitu ya, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan dan rasa sakit. Jadi sebetulnya begini, eutanasia itu sendiri dari dua kata bahasa Yunani, kata artinya well, baik, dan thanatos artinya death, kematian yang baik. Nah, sebetulnya itu adalah sebuah konsep yang keliru, karena sebetulnya kematian itu sendiri tidak pernah ada yang baik, ya. Selain orang yang berada di dalam Kristus yang kemudian dengan iman kepada Kristus, maka Kristus telah mentransformasi kematian menjadi satu pintu gerbang untuk seseorang yang percaya ketika mengalami kematian masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Tapi kematian itu sendiri tidak ada yang baik sesungguhnya, ya, karena kematian itu adalah merupakan akibat dan upah daripada dosa manusia. Nah, sebetulnya begini. Tadi saya mengatakan, bicara eutanasia itu adalah bicara sebuah perilaku pribadi, sebuah tindakan pribadi di mana orang apakah dirinya sendiri hendak mencabut nyawa karena merasa menderita dan sebagainya. Sehingga kemudian supaya kematiannya merasa lebih baik dan lain sebagainya, maka muncullah istilah itu. Sebetulnya istilah eutanasia tidak pernah ada eutanasia yang Kristen. Semua eutanasia tidak Kristen, tidak Kristiani begitu. Jadi eutanasia sama seperti aborsi, sama seperti bayi tabung, itu adalah tindakan sebetulnya dari diri manusia ingin menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan. Misalnya orang yang ingin melakukan bayi tabung, ingin menciptakan kehidupan walaupun Tuhan tidak memberikan, begitu, memaksakan Tuhan untuk memberikan sebuah kehidupan. Ataupun baik aborsi maupun eutanasia adalah tindakan di mana manusia ingin menjadi Tuhan, mencabut dan mengambil kehidupan seseorang, begitu ya. Nah, itu sebetulnya kembali lagi mirip dengan dosa pertama ketika Adam berupaya ingin menjadi bukan hanya menjadi ciptaan Allah yang paling tinggi, tapi ingin menjadi Allah sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, baik aborsi, eutanasia maupun bayi tabung secara prinsip Alkitab itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, ya, karena ingin mengambil kedaulatan Allah untuk diambil oleh manusia, baik mengakhiri hidup maupun menciptakan sebuah kehidupan dan sebagainya. Nah, kemudian ada orang yang memakai misalnya kedatangan Tuhan Yesus dengan misinya untuk mati di kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, untuk membenarkan tindakan eutanasia. Nah, sebetulnya kalau memakai kedatangan Yesus yang mati di kayu salib untuk kemudian menyamakan dengan konsep eutanasia adalah sebuah konsep yang keliru.
Karena kita lihat kan waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi yang jelas. Misi mengerjakan karya penebusan di mana dia memang harus mati bukan karena kehendaknya sendiri, ya. Karena kematian itu adalah kita melihat karena murka Allah yang ditimpakan kepadanya dan karena orang-orang berdosa yang menghukum mati dia, ya. Jadi orang lain yang menghukum mati dia, bukan dirinya sendiri yang mencari kematian, dan karena murka Allah atas orang berdosa yang ditanggung oleh dia. Jadi Yesus tidak melakukan eutanasia terhadap dirinya sendiri, ya, gitu kan? Dia hanya datang mengerjakan karya penebusan, yaitu melalui murka Allah yang ditanggung oleh dia. Ya tentunya karena murka Allah ditanggung kepada manusia, kemudian ditanggung oleh dia pikul seluruhnya, maka akibat dari murka Allah itu dia mengalami kematian jasmani dan juga kematian rohani. Jadi bukan karena Yesus melakukan eutanasia terhadap dirinya sendiri, begitu. Oke, jadi perkataan Yesus itu yang mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri, itu bukannya eutanasia ya Pak, bukan, tidak bisa disebut begitu betul, ya Pak? Betul, tidak bisa. Ya. Kita. Karena kematiannya itu memang dilakukan oleh orang lain ya Pak? Betul. Jadi perkataan tadi di dalam Yohanes pasal 10 begini, perkataan yang menegaskan bahwa dia itu berkuasa atas hidupnya sendiri. Ya. Ketika Allah Bapa hendak kemudian meminta dia menyerahkan nyawanya, dia berikan, begitu. Ya, bukan dia bunuh diri sendiri. Ataupun ketika orang lain kemudian hendak membunuh dia, kalau dia tidak memberikan nyawanya, tidak merelakan dia mengalami kematian, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuat dia mati. Ya. Ketika orang lain ingin mencabut nyawa dia, karena dia merelakannya untuk menyerahkannya, maka terjadi kematian itu. Kalau tidak ada. Dia yang punya kuasa atas hidupnya sendiri. Dan kemudian kebangkitannya terjadi karena dia memang mengambil kembali hidup yang menjadi miliknya itu. Bicara kematian nih Pak. Apakah waktu kematian seseorang itu ditentukan oleh Tuhan? Dan seandainya iya, mengenai caranya pun, istilahnya cara atau jalan seseorang untuk mati itu juga termasuk ditentukan oleh Tuhan. Iya. Secara prinsip umum, seluruh kehidupan manusia itu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, berada di dalam kedaulatan Tuhan. Saya lebih suka menyebutnya berada di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kehendak dan izin Tuhan, begitu kan? Apakah ditentukan oleh Tuhan hari hidupnya dan sebagainya, itu adalah misteri yang kita tidak pernah tahu, begitu kan? Sehingga ketika terjadi seseorang kemudian misalnya mengalami kecelakaan, kemudian mengalami sakit penyakit yang membawa kepada kematian, ataupun mungkin dibunuh oleh orang lain, terjadi kemudian kematian, maka segala sesuatu yang terjadi itu diperbolehkan oleh Tuhan, ya, di dalam kedaulatannya. Tentu saja semua apa yang dilakukan oleh manusia sama seperti keberdosaan manusia diperbolehkan oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya sebetulnya yang nanti akan tergenapi adalah kehendak Tuhan, begitu. Kapan waktunya seseorang meninggal adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa memilih untuk menunda atau untuk menolaknya. Cara seseorang meninggal pun menurut keyakinan saya adalah ditentukan oleh Tuhan. Jadi mungkin sebagai contoh, ada seseorang yang menderita kondisi kanker yang sangat berat, kondisi terminal, dan dalam beberapa bulan diprediksi oleh dokter akan meninggal, dan semua orang berpikir bahwa orang tersebut akan meninggal karena kanker. Tetapi ternyata misalnya orang tersebut membantu seseorang anak atau orang tua menyeberang jalan dan kemudian terjadi kecelakaan, tertabrak mobil dan meninggal saat itu juga. Ini akan sangat berbeda dengan pandangan kita bahwa orang tersebut akan meninggal karena kansernya, tapi Tuhan ternyata memilih untuk memanggil orang tersebut dengan cara yang berbeda. Bagaimana kalau begini nih Pak, misalnya ada satu orang ya Pak ya, dia tuh udah sakit berat dan sakit beratnya udah mungkin udah dalam jangka waktu yang cukup lama, dan sekarang nih dia udah nggak kuat lagi nih ya Pak ya. Nah ini gimana nih kalau misalnya lalu akhirnya dia mungkin karena sudah tidak kuat lagi, dia minta pada anggota keluarganya atau dokternya, udah saya suntik mati aja deh supaya lepas dari penderitaan ini. Nah,
Gimana tuh Pak kalau etika Kristen memandang hal ini? Oke, itu hanya bisa terjadi kepada orang yang belum benar-benar Kristen. Ya, bukan seorang Kristen sejati. Karena seorang Kristen sejati ketika menderita, kalau Tuhan izinkan sebuah penderitaan, Tuhan tidak pernah mengizinkan sebuah penderitaan tanpa penyertaan, tanpa diberikannya kepada dia kekuatan untuk menanggungnya. Tidak mungkin seperti itu. Dan kita lihat, kalau seseorang ketika menderita, akhirnya kemudian punya niat di dalam dirinya, punya niat yang begitu kuat dan menjurus kepada tindakan untuk mengakhiri hidupnya, pasti orang itu bukan orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam hidupnya belum ada hidup yang kekal. Kita prinsipnya pakai 1 Yohanes pasal yang ketiga, di mana dikatakan orang membenci seseorang adalah sama dengan pembunuh. Dan di dalam hati seorang pembunuh tidak ada hidup yang kekal. Jadi bagi seseorang Kristen, ya kembali lagi ini seringkali polemik, apakah kalau orang Kristen bunuh diri, euthanasia termasuk tindakan bunuh diri, betul kan? Yeah. Apakah seorang Kristen bunuh diri, apakah dia kehilangan keselamatan? Bagi saya bukan kehilangan keselamatan, itu membuktikan dia belum diselamatkan, belum ada hidup yang kekal, begitu. Jadi orang Kristen yang sejati bukan karena kekuatan sendiri, pada dirinya ketika mengalami penderitaan, kalau dia bertahan sampai kepada akhirnya, maka kekuatan untuk bertahan berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus akan mendampingi dia untuk menjalani semua penderitaannya. Itu di dalam Roma pasal yang ke-8 jelas sekali, ya. Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah di dalam hatinya dan menyertai dia, walaupun dia mengeluh, dia menyertainya di situ sampai memberikan kekuatan, sampai bertahan sampai kepada akhirnya. Jadi kalau orang Kristen sejati tidak akan pernah kepikiran di dalam hatinya, karena ada Roh Kudus yang akan memimpin dia hidup di dalam kebenaran, kepikiran untuk kemudian melakukan eutanasia, pembunuhan diri melalui orang lain, itu tidak akan dia lakukan, gitu. Karena dia tahu sebagai seorang Kristen, hamba Tuhan, hamba Allah, dia bukan Allah. Kalau dia ingin mengakhiri hidupnya, berarti dia seorang manusia yang ingin menjadi Allah atas dirinya sendiri. Begitu. Ya, saya juga belum pernah dengar ya tokoh-tokoh Alkitab tuh ada yang bunuh diri begitu ya Pak? Iya. Maksudnya yang belum pernah dengar ya Pak ya, juga nggak ada. Ada kasus di dalam Perjanjian Lama, kasus Raja Saul. Tapi Raja Saul antara bunuh diri dengan dibunuh itu dua hal yang sangat tipis sekali bedanya. Dan kasus Raja Saul karena begitu dosanya begitu banyak sehingga orang sangat sulit untuk menentukan apakah dia seorang yang sudah diselamatkan, kaum pilihan Allah ataukah bukan. Nah ini orang Kristen tidak boleh hidup sama seperti Raja Saul sampai orang lain nanti kemudian sulit mengidentifikasi dia apakah dia orang Kristen sejati diselamatkan ataukah tidak gitu. Itu menjadi sebuah catatan gitu. Jika seseorang memberikan suntikan mati atau meminta seorang dokter untuk melakukan pemberian zat obat-obat tertentu yang menyebabkan kematian seseorang, ini suatu tindakan yang kategorinya adalah euthanasia aktif, dan pasti secara profesi medis, secara legal ini tidak dibenarkan. Jadi di Indonesia kita tidak mempunyai suatu pun pembenaran secara hukum untuk melakukan eutanasia pasif maupun eutanasia aktif. Ya. Nah, Pak, kalau tadi kan bicara bahwa orang yang tersebutlah yang punya keinginan begitu ya. Tapi misalkan kan ada juga contoh-contoh kasus tuh orang yang sudah terbaring lemah, sudah tidak bisa apa-apa, kemudian kan hanya ditopang oleh alat-alat medis lah begitu. Ya, udah koma dah ya. Betul, udah koma, nafas tuh hanya karena dibantu oleh alat-alat medis. Nah, kan kemudian keluarga suka dikasih pilihan, apakah mau dicabut tuh alat-alat medisnya atau mau diteruskan. Nah, seandainya lah pilihannya itu dicabut, apakah itu termasuk eutanasia atau bukan begitu Pak? Nah sebetulnya ini adalah bukan bagian dari teologi, saya hanya menyampaikan prinsipnya. Ini adalah sebuah bagian yang harusnya dikonsultasikan dengan dokter. Nah jadi nanti yang akan menentukan seseorang dokter memperbolehkan pencabutan semua alat-alat medis untuk memperbolehkan orang meninggal ataukah tidak, tergantung dokternya. Kalau dokternya betul-betul ada dokter yang cinta Tuhan, mengenal kebenaran, bukan hanya bicara fulus saja, bukan hanya bicara tentang uang saja, maka itu sangat menentukan tindakan dia. Jadi begini, kita harus berkonsultasi dari kalkulasi yang dinyatakan dokter, apakah orang ini memang masih hidup ataukah hidupnya hidup yang palsu, hidup yang semu, yang hanya ditopang oleh alat. Kalau dari kalkulasi medis sebetulnya orang ini sudah mati.
kok masih fungsi-fungsi tubuhnya, baik jantungnya, nadinya dan lain sebagainya masih ada di situ, ada alat-alatnya, karena memang ditopang oleh alat. Sebetulnya mungkin orang itu sudah mati, ya tentu kalau sudah seperti itu diperbolehkan untuk melakukan sebuah pencabutan karena memang sudah secara medis sudah meninggal, technically sudah meninggal, gitu kan. Tetapi kalau misalnya orang itu secara fungsi badannya, fungsi fisiologisnya masih sangat kuat untuk hidup, maka tidak boleh itu dilakukan pencabutan itu. Bukan hanya berdasarkan kepada kalkulasi, orang ini nanti menderita atau kemudian keluarganya menderita dan lain sebagainya, dicabut dan sebagainya seperti itu, ya tidak boleh ya. Menjadi seperti Tuhan tadi kan. Nah, kembali lagi, orang apakah menderita ataukah tidak itu bergantung kepada dia relasinya dengan Tuhan. Ya, kalau dia punya relasi dengan Tuhan, dia akan diberikan kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Begitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam medis ada kondisi yang disebut sebagai mati batang otak. Mati batang otak ini menurut istilah medis adalah bahwa orang itu sudah mati sebetulnya, meskipun misalnya jantungnya masih bisa berdenyut, badannya masih terasa hangat, pencernaan dan mungkin fungsi ginjalnya masih berfungsi dengan baik, tetapi organ terpenting dalam badan kita yaitu otak sudah tidak berfungsi lagi. Jadi bila alat ventilator itu dilepas, maka dalam waktu 3 atau 4 menit orang itu pasti meninggal karena kondisi otaknya sudah dalam kondisi mati. Nah, dalam hal demikian, dokter bisa meminta atau menjelaskan kepada keluarga kondisi yang sesungguhnya dari pasien itu, dan kemudian dengan persetujuan dari keluarga, alat bantu nafas itu dilepas. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban dari dokternya malah sebetulnya untuk memastikan bahwa lebih baik ventilatornya dilepas dengan persetujuan keluarga. Dalam kondisi seperti ini bukan suatu tindakan eutanasia, karena per definisi orang tersebut sebetulnya sudah meninggal. Kondisi mati batang otak ini memerlukan penilaian yang lebih khusus dan harus disetujui minimal oleh 2 orang spesialis, di mana kondisinya memang tidak tertolong lagi dalam kondisi mati batang otak, dan secara formal didokumentasikan dengan tindakan tes-tes tertentu dan kemudian diinformasikan kepada keluarga. Ya, sekali lagi dalam kondisi seperti ini bukan suatu tindakan eutanasia pasif maupun eutanasia aktif, karena memang kondisi pasiennya sudah dianggap meninggal. Demikian. Penjelasan yang sangat diperlukan ya buat kita dalam kehidupan beretika ini, apakah sesuai dengan teologi Kristen atau tidak ya. Terima kasih Pak Antoni atas penjelasannya hari ini. Demikianlah Kompas Iman kali ini. Kita bertemu di Kompas Iman berikutnya. God bless.